Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah di pertemuan kali ini hari ke berapa ya? Hari ke 13 ya, 13 ya kalau nggak salah. Dari kajian kita, alhamdulillah kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat dari sisi ukhrawi atau nikmat dari sisi duniawi. Dari sisi ukhrawi, nikmat iman, nikmat Islam, ya, nikmat kita bisa menjadi umatnya Nabi besar Muhammad SAW, nikmat kita bisa berada pada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian nikmat duniawi adalah nikmat kita bisa wujud, ya, nikmat kita diciptakan oleh Allah sehingga kita bisa menyaksikan kebesaran-kebesaran Allah, ya. Kemudian nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat waktu, nikmat kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan ini, ya, nikmat kita bisa mendapati Ramadan tahun ini, itu juga merupakan nikmat. Yang nikmat-nikmat ini semua itu patut kita syukuri. Nah, meskipun itu dengan cara syukur yang paling sepele, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah uswah hasanah kita semua. Saya sampai bingung nyari kata-kata yang apa ya, yang beda tiap episodenya, tiap episode, tiap harinya itu. Beliau adalah panutan kita semua, panutan kita dalam beragama, panutan kita dalam berilmu, panutan kita dalam bersosial, panutan kita dalam bersikap, dan panutan kita dalam segala aspek kehidupan. Nah, selanjutnya untuk video kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai ini, mengakhirkan qadha Ramadan. Jadi, misalkan kita punya hutang puasa Ramadan, ya. Itu kan sebaiknya hutang tersebut itu kita lunasi sebelum masuk ke Ramadan berikutnya. Nah, ini ada kasus di mana orang tersebut itu punya hutang puasa Ramadan, tapi dia keburu masuk ke Ramadan tahun berikutnya. Nah, kemudian orang tersebut itu, bukan satu orang sih, kemudian ada yang ketika masuk Ramadan tahun tersebut itu dia meninggal dunia, ada yang tidak. Nah, itu nanti solusinya bagaimana? Nah, ini nanti akan kita bahas di video kali ini. Nah, kemudian untuk video kali ini nantinya itu mungkin durasinya agak lebih pendek ya, karena yang saya pelajari itu baru sedikit ya, nggak sampai banyak kayak episode-episode sebelumnya. Jadi yang saya pelajari itu nggak sampai satu paragraf full. Jadi yang saya pelajari itu harus hanya setengah ini. Semestinya itu kalau satu paragraf ini, kemudian ketambahan ini sampai sini. Ini. Nah, yang saya pelajari itu sampai sini. Jadi nanti saya sampaikan itu yang satu tema gitu. Soalnya kan sampai sini. Yang ini itu pembahasannya itu udah beda gitu. Makanya itu nanti yang saya sampaikan di video kali ini itu yang seputar mengakhirkan Ramadan itu tadi. Nah, jadi sebelum kita masuk ke kajian seperti biasa, mari kita baca surat Al-Fatihah yang pahalanya kita haturkan kepada Ruh Syekh Zakaria Al-Ansari, ya, musannif kitab Fathul Wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati Ruhi Syekh Zakaria Al-Ansari wa usulihi wa furu'ihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iris shalihin wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Kaman akhara qada Ramadana ma'a kunihi minhu hatta dakhala Ramadan akhar.
Kaman sebagaimana halnya orang yang akhara yuakhiru takhir, mengakhirkan atau melambatkan ya. Dia mengakhirkan atau melambatkan qada Ramadhana, mengkodok puasa Ramadan, ma'atamakunihi, bersamaan kemungkinannya, atau kalau saya terjemah itu ma'atamakunihi, padahal dia itu bisa menjalankan hal tersebut ya. Ma'atamakunihi minhu, bersamaan dengan kemungkinannya dia minhu untuk melaksanakan qada Ramadan ya. Jadi dia itu punya hutang puasa Ramadan. Nah, kemudian semestinya itu dia ada waktu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Maulud, Ba'da Maulud, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani ya misalnya, Rajab, Sya'ban, ya itu ada waktu sampai berapa bulan itu ya. Hatta dakhala Ramadhana akhara, sampai dia itu memasuki Ramadan tahun berikutnya atau Ramadan yang lain ya. Jadi dia sembrono di bulan-bulan yang semestinya dia itu bisa untuk mengodok hutang puasanya gitu. Tapi malah keburu masuk Ramadan tahun berikutnya. Maka fa inna alaihi ma'al qada'i al-muddah. Maka sesungguhnya alaihi atasnya ma'al qada'i disertai qada al-muddah menjadi isimnya inna ya. Dia harus membayar 1 mud. Membayar 1 mud untuk setiap harinya ya. Dia harus membayar 1 mud atau membayar fidyah gitu saja ya. Dia membayar fidyah dan harus disertai dengan qada. Itu. Nah, kenapa kok hukumannya 2? Ini bukan hukuman ya, tapi tebusannya. Tebusannya itu membayar fidyah plus dia itu harus mengqada. Kenapa? Li'anna sittatan minas sahabati aftau. Ya, dari afta yufti, af'ala yuf'ilu, aftau bidzalika. Karena ada 6 sahabat yang berfatwa demikian. Wala mukhalifa lahum, dan mereka tidak berselisih, sepakat. 6 sahabat itu sepakat kalau ada orang yang punya hutang puasa, kok dia semestinya itu bisa untuk mengqada puasa tersebut, tapi dia sembrono akhirnya masuk ke Ramadan tahun berikutnya. Mereka sepakat untuk dia tetap untuk membayar qada, atau qadanya itu harus dilunasi plus dia harus membayar fidyah untuk 1 harinya 1 mud itu ya. Kemudian selanjutnya wa yatakarraru, tafa'ala yatafa'alu, wa yatakarraru al-muddu bitakarruris sinina, wa yatakarraru, dan berulang-ulang atau berlipat lah gitu saya artikan. Dan berlipat al-muddu 1 mudnya bitakarruris sinina, dengan bertambahnya tahun ya. Jadi kalau misalkan orang tadi itu kasusnya tadi kan dia itu punya hutang puasa, kemudian masuk Ramadan tahun berikutnya dan dia itu belum untuk mengqada puasanya karena teledor, padahal dia semestinya mampu untuk mengqadanya. Dia itu wajib qada plus wajib membayar 1 mud untuk 1 harinya. Nah, ternyata dia teledor lagi di tahun berikutnya lagi sampai masuk Ramadan berikutnya lagi, maka ini dia harus mengqada puasanya plus dia membayar menjadi 2 mud ya. Menjadi 2 mud, enggak lagi 1 mud gitu. Li'annal huquqa al-maliyata la tadadakhalu tafa'ala yatafa'alu ya. Karena sesungguhnya hak-hak finansial, hak-hak harta kan, al-maliyah finansial, hak-hak finansial itu la tadadakhalu, tidak saling memasuki atau tidak saling menumpuk ya, tidak menumpuk. Semestinya itu untuk hak harta itu tidak menumpuk. Bi khilafihi fil kibri, tapi beda kasusnya kalau orang tadi itu fil kibri, dia itu di sini contohnya itu sombong. Bi khilafihi fil kibri, berbeda kalau orang tadi itu fil kibri, berada di dalam kesombongan. Wa nahwi, dan sejenisnya sombong. Yaitu tadi orang tadi punya hutang puasa dan dia punya kemungkinan untuk membayarnya, tapi dia itu tidak istilahnya sembrono lah. Sembrono sampai masuk Ramadan tahun berikutnya. Ya, itu hukumannya menjadi double. Selain harus qada, dia juga harus membayar fidyah atau membayar 1 mud untuk setiap harinya. Nah, itu kan tatadakhulu ya.
menjadi menumpuk-numpuk. Tapi pada hakikatnya untuk al-hukuk al-maliyah itu la tadakhalu, tapi bi khilafihi fil kibri. Beda kasusnya kalau sombong ya. Wa nahwi dan sejenisnya sombong. Nah, kenapa kok harta ini semestinya itu tidak saling menumpuk? Li'adami taksiri, karena tidak adanya unsur teledor atau ya taksir, pengurangan kan taksir itu. Tapi saya artikan teledor. Ya, kalau tidak teledor ya menjadi tidak menumpuk. Tapi gara-gara teledor ya mungkin karena sombong, tahun berikutnya aja lah gitu. Atau sejenisnya sombong, nah menjadi menumpuk-numpuk kan gitu. Nah, itu untuk artian dari saya ya dan penjelasan dari saya. Nah, kalau misalkan penjelasan dari redaksi mana tadi li'annal huquqa al-maliyah sampai yang li'adami taksir itu enggak sesuai dengan pemahaman kalian, ya tulis aja di kolom komentar maksud sebenarnya itu bagaimana gitu ya. Nah, kemudian kasus lagi. Falau akhara al-qada'a. Kalau misalkan orang tadi itu mengakhirkan qada al-madkur, qada yang dimaksud qada'a ramadhana ma'a tamakkunihi hatta dakhala akhara, maksudnya adalah qada puasa Ramadan disertai kemungkinannya untuk mengodok hutang puasa Ramadan tersebut ya, disertai kemungkinan, tapi hatta dakhala akhar, sampai dia masuk ke Ramadan yang lain. Ternyata famata, orang tadi itu meninggal dunia ya, maka ukhrija anhu min tirkatihi likulli yaumin muddani. Maka dari harta tinggalannya itu untuk setiap harinya dikeluarkan 2 mud ya, dikeluarkan 2 mud. Muddun lil fawaiti, 1 mud untuk puasa yang terlewat, wa muddun lit takhiri, dan 1 mud untuk mengakhirkan. Jadi gini, misalkan ada orang, kasusnya sama kayak tadi ya. Kalau yang tadi kan orangnya di Ramadan tahun berikutnya itu masih hidup. Nah, untuk kasus yang sekarang orangnya di Ramadan tahun berikutnya itu sudah meninggal dunia. Ya, sudah meninggal dunia. Maka untuk solusinya sebagaimana diterangkan di kitab ini, dari harta tinggalannya itu dikeluarkan 2 mud ya untuk 1 harinya. Jadi dengan perincian 1 mud itu untuk puasa yang terlewat, dan 1 mud yang lainnya itu karena dia teledor. Nah, itu solusinya kalau di sini. Li'anna kullan minhuma mujibun indal infiradi. Karena masing-masing keduanya, yaitu 1 mud yang untuk puasa terlewat dan 1 mud yang karena mengakhirkan, itu mujabun gitu aja. Mujabun itu diwajibkan indal infiradi, ketika sendirian. Maksudnya gini loh, maksudnya masing-masing keduanya itu diwajibkan ketika sendirian. Maksudnya gini, untuk membayar hutang puasa ya, membayar hutang puasa dengan membayar fidyah 1 mud itu memang kewajiban sendiri. Contohnya kemarin itu untuk orang yang sudah sepuh ya, itu kan dia tidak wajib puasa tapi harus ditebus dengan membayar 1 mud atau membayar fidyah ya, 1 mud untuk setiap harinya. Itu kewajiban pribadi, kewajiban yang sendiri. Begitu juga untuk kewajiban membayar 1 mud disebabkan karena mengakhirkan puasa Ramadan. Nah, ini juga kewajiban yang berbeda. Nah, kemudian fakada indal ijtima'i hada, begitu juga ketika berkumpul ini juga wajib ya. Berkumpul antara 1 mud disebabkan puasa yang terlewat dan 1 mud disebabkan karena mengakhirkan Ramadan, itu menjadi berkumpul gara-gara kasus orang tadi punya hutang puasa Ramadan dan ternyata dia teledor sampai masuk ke Ramadan tahun berikutnya, dan di Ramadan tahun berikutnya dia itu meninggal dunia. Nah, gara-gara itu 1 mud ini menjadi berkumpul menjadi 2 mud ya kan, nah, gitu maksudnya seperti itu. Nah, di sini dengan catatan illam yasum anhu, manakala tidak ada pihak keluarga yang berpuasa untuknya. Ya, entah itu keluarga, kerabat, wali atau orang kepercayaannya. Itu tidak ada yang berpuasa untuknya. Maka ya solusinya dengan mengeluarkan 2 mud itu tadi ya.
Wa illa wujiba mudun wahidun, manakala tidak alias masih ada pihak keluarga yang berpuasa untuknya, maka diwajibkan hanya mengeluarkan satu mud litakhiri dengan alasan mengakhirkan hingga ke Ramadan tahun berikutnya. Wa hada min ziyadati, dan ini adalah tambahan dari saya. Nah, kemudian untuk golongan yang menerima fidyah tadi atau satu mud tadi. Wal musarrafu, adapun pihak yang ditasarufi, ai wa musarrafu amdadi, pihak yang menerima tasarrufan mud. Jadi mud jamaknya itu amdad, ya. Pihak yang menerima atau yang menerima tasarrufan mud tadi adalah fakirun wa miskinun, orang fakir dan orang miskin. Ya, fakir itu mufrad, miskinun itu mufrad. Fakir jamaknya itu fuqara, kalau miskinun jamaknya masakin. Ya. Masakin, masakinu. Pakai senggot muntahal jumu, ya. Jadi miskinun itu bukan jamak mudzakkar salim loh, ya. Peh diakhiri ya nun terus jamak mudzakkar salim, enggak. Miskin itu satu kata, maksudnya nunnya itu memang nun asli, miskinun, ya-nya juga ya asli gitu. Nah, kemudian di sini li'annal miskina dzukira fil ayati wal khabari. Nah, yang orang miskin itu jelas ya, karena orang miskin itu disebutkan di ayat Quran dan hadis ya. Tapi yang wal fakiro, ini bisa dibaca wal fakiro atau wal fakiru ya. Wal fakiru atau wal fakiro itu aswa'u halan. Yang orang fakir itu kondisinya lebih lebih jelek, lebih parah ya, lebih parah minhu dibandingkan orang miskin. Nah, sehingga kemarin ini sudah saya jelaskan, ini adalah kias aulawi. Ya, meskipun yang disebutkan itu hanya orang miskin, tidak menyebutkan orang fakir, tapi orang fakir itu masuk dalam kategori ini karena orang fakir itu kondisinya itu lebih sengsara dibandingkan orang miskin. Ini disebut sebagai kias aulawi. Ya, wal fakiru aswa'u halan minhu. Orang fakir itu kondisinya itu lebih jelek daripada orang miskin, ya, lebih parah, lebih miskin lagi malah. Wala yajibu al-jam'u bainahuma, dan tidak wajib mengumpulkan antara fakir dan miskin. Walahu sarfu amdadin liwahidin. Nah, ini kan walahu, dan baginya ya alangkah baiknya dia itu sarfu amdadin, menasarufkan atau memberikan mud-mudnya ya, fidyahnya itu liwahidin untuk satu orang. Li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillatun, karena untuk setiap harinya itu adalah ibadah yang sendiri, ibadah yang berdiri sendiri. Satu hari puasa itu ibadah yang beda. Kemudian 2 hari atau gini, puasa hari pertama itu ibadah yang berbeda, puasa di hari kedua itu juga ibadah yang berbeda. Nah, manakala orang tadi itu punya hutang 7 hari misalkan ya, maka dia harus membayar 7 mud. Ya, nah 7 mud ini bisa dikasihkan ke satu orang, ya, dikasihkan ke satu miskin atau satu fakir gitu. Nah, kalau misalkan orang tadi itu hanya punya hutang 1 puasa atau 1 hari puasa Ramadan, maka dia kan mengeluarkan 1 mud otomatis ya. Nah, 1 mud ini diberikan ke satu orang, satu miskin atau satu fakir, terserah pilih yang mana adanya di wilayahnya itu siapa gitu. Nah, 1 mud ini tidak bisa dibagi ke setengahnya orang fakir, setengah mudnya orang miskin, itu nggak bisa. Jadi 1 mud ya 1 orang gitu. Fal amdadu bimanzilatil kafarah. Nah, untuk mud tadi atau kafarah tadi itu posisinya itu seperti halnya kafarot gitu ya, tebusan. Bi khilafi sarfi muddin risnaini, berbeda kasusnya kalau menasarufkan atau memberikan 1 mud untuk 2 orang itu la yajuzu, tidak diperbolehkan. Ya, jelas. Nah, jadi pembahasan untuk video kali ini itu dulu ya. Semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup kajian kali ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.